Selamat malam saudara-saudara. Kita bersekutu kembali. Tadi ibu-ibu minta berdoa untuk supaya listriknya nyala. Pada waktu menyala pertama, soraknya lumayan, tapi kempes lagi. Mati lagi jadi makpes lagi ya. Wah. Kalau saudara itu sudah minta, saudara itu tidak terpengaruh oleh apa yang kelihatan, apa yang dirasakan. Jadi mati ya tidak apa-apa, tepuk terus. Jadi nanti nyala lagi gitu loh. Wong nyala tepuk tangannya, waduh seneng. Saya sudah tahu sebentar lagi mati ini. Mawat, nah habis kempes lagi nyanyinya jadi kempes melempem lagi loh. Ini kenyataan ya. Belum bisa mengucap syukur dalam segala perkara sungguh-sungguh. Maka kita harus praktek seperti Pak Budiono tadi mengatakan, benar itu harus dipraktekkan. Kalau sudah mengalami, nanti hidupnya itu lain. Karena apa? Tidak akan takut apapun juga boleh terjadi. Karena kesaksian yang kedua tadi, ibu tadi bilang apa? Malah jatuh, kok malah jadi sembuh loh. Sebab kalau tidak dijatuhin, tidak sembuh sebab apa? Tidak bisa disetel sama Tuhan. Karena apa? Tidak mau nurut. Nah, ya toh? Tapi kalau sudah jatuh gede bak gitu kan, tidak bisa ngontrol ya. Tangannya ke sini, kepalanya dibenturi lah. Tapi tambah sembuh gitu loh saudara. Kita harus percaya setiap kejadian itu membawa kebaikan. Nah, tapi bagi siapa? Orang yang percaya loh ya. Hari ini banyak orang bertanya kepada saya dari dulu, bertanya-tanyanya itu selalu tak sandat aja. Tanya-tanya itu selalu bertanyanya bagaimana dapat mempunyai hikmat seperti yang saya punya. Betul dah? Kepengen dah? Nah, ini rahasianya ada di Amsal Sulaiman. Mari kita baca di dalam Amsal supaya kita belajar ya bagaimana mempunyai hikmat. Dan untuk menikmati itu bagaimana? Harus apa yang harus dibayar? Satu. Kedua, kalau kita sudah punya, apa jaminannya? Loh ya. Supaya kita itu benar-benar mempunyai. Dan ibu-ibu harus mulai mendidik anaknya dari kecil. Harus mengejar hikmat itu ya. Dalam Amsal Sulaiman Fatsal yang kedua, nanti kita akan belajar dari Fatsal kedua dan Fatsal yang ke-8 ya. Hai anakku, ayat 1. Jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau menyenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini saudara-saudara. Jikalau kita mau mencari hikmat, mencarinya itu bukan dengan apa-apa, bukan dengan uang, bukan dengan apa-apa, tetapi yang dicari adalah apa? Bagaimana? Mencari seperti mencari harta terpendam. Ini firman Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti mutiara yang terpendam. Harta benda yang terpendam. Kalau kita mencari harta benda yang terpendam, itu kita tahu tempatnya enggak? Enggak tahu. Kalau kita tahu tempatnya, itu berarti kita mencarinya dengan mudah.
Kita tidak tahu. Tetapi kita tahu lokasinya. Lokasinya itu tahu, tapi tempat yang tepatnya itu tidak tahu. Jadi kita jangan putus asa menggali sana, menggali sini. Saudara. Kalau kita mencari, orang yang mencari perak itu seperti mencari emas. Mendulang emas. Mencari di serok sana, serok sini. Tapi dapatnya itu sedikit sekali. Nah, tapi harus dengan ketekunan. Pada waktu zaman Jepang, saya kira banyak ibu-ibu yang di sini yang mengalami. Zaman Jepang itu dulu kita itu kalau pada waktu hampir selesai pemerintahan Jepang, kita semua suruh menyerahkan harta bendanya, betul enggak? Berlian-berlian semua itu suruh nyerahkan. Uang logam Belanda itu suruh nyerahkan semuanya. Padahal kita itu ditipu sama Jepang. Bayangin, berlian katanya disuruh ngumpulkan supaya nanti kalau terjadi apa-apa aman di tangannya bangsa Jepang, tentara Jepang, kemudian nanti dikembalikan. Tipu, ternyata dibawa pulang semua. Manusia itu menipu. Dan ayah saya pada waktu itu, dia punya uang. Uangnya uang Belanda itu. Disimpan di dalam tanah. Saya kira semua pernah nyimpen dalam tanah itu sudah biasa ya. Tetapi pada waktu Jepang kalah, Belanda masuk, saya diajak. Karena yang menggali tanah itu saya sama ayah saya. Orang lain tidak boleh. Semua suruh keluar di halaman itu, di kebun. Tanam kira-kira dalamnya 1,5 meter, 2 meter, sudah tanam. Tapi setelah 3,5 tahun, kita gali lagi, hilang. Sampai ayah saya itu bukan kemeringat karena gali itu, tetapi kemeringat karena barangnya hilang. Padahal sudah diukur dari sana ke sini segini, dari sana segini segini, dari sana segini segini, nggak ketemu, saudara. Kenapa? Ternyata bergeser. Bumi saja kalau tanah yang kelihatannya kita injak ini konstan tetap, ternyata bergeser. Taunya bagaimana? Barang itu tidak di tempat lagi. Dicari sekitar 1,5 meter kanan ini enggak ketemu. Ayah saya sudah lemes, sudah pikirnya, siapa ya yang nyuri ya? Wah, lalu hatinya ini menjadi jadi perasaannya jadi apa? Curiga. Mesti ada yang nyuri. Saya bilang, ya tidak mungkin toh Pak. Wong waktu gali itu saya sama papa sendiri. Saya bilang, saya masih kecil. Wong zaman Jepang itu saya lahir tahun 35. Jadi masih gali-gali sampai ya peot semua ya, tapi ya enggak ketemu. Lalu akhirnya papa sudah percaya Tuhan. Dan waktu itu papa bilang, Tuhan, masakan aku ini barang hilang semua, Tuhan. Bayang. Lalu dia bilang, coba gali lagi. Arah ke sini. Wah, ketemu. Larinya itu sampai 3 meter, saudara. Geser sampai 3 meter. Dan akhirnya ketemu. Waktu ketemu itu kayak benar-benar saya bisa membayangkan. Wong black bobrok kok dipeluk-peluk. Kayak ketemu pacare. Karena apa? Karena hatinya di duit itu. Loh. Coba kalau ada black bobrok itu kan di dalam tanah itu kan sudah karatan 3,5 tahun, sudah pada lubang-lubang. Sampai kenapa? Kena air WC. Bau. Saya bilang, kok baunya jadi gini sih papa? Saya bilang, karena dekat WC, jadinya gesernya ke dekat WC. Jadi bau luar biasa. Tapi bapak saya tuh langsung diangkat, oh ketemu, wah, dirangkul. Padahal kena air WC loh. Baunya luar biasa. Tapi tidak ingat kalau barang itu baunya luar biasa. Dibawa kemana? Masuk ke kamar loh. Bayangin, apa? Karena apa? Uang, harta, basah semua. Uang Belandanya itu yang lembaran kertas itu basah semua, bau. Tapi bau kok malah dijejer di tempat tidur. Saya sampai heran-heran, tapi enggak bau. Karena apa? Karena hatinya di situ.
Sama toh, saudara-saudara juga gitu toh? Ya, pada waktu ketemu saja dulu waktunya seneng sama pacarnya itu, waduh, punya kelemahan, ndak ketoknya api ya. Tapi kalau sudah jadi bojone, ketok siji-siji, wong mukae cuil sithik ketok. Oh, dulu ndak ngerti aku dek sini itu mbok tembel-tembel toh. Nah, ya dah. Biasanya kan gitu ya. Kalau sudah kelihatan semua, lalu kelihatan jeleknya. Ini loh saudara. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, kalau engkau mau mencari hikmat itu harus dicari dengan ketekunan, kesetiaan, dan pantang menyerah. Kalau saudara sudah mendapatkan, luar biasa. Mari kita belajar di dalam Amsal Fatsal yang 8, kita akan tahu Raja Soleman mengajar kepada kita karena dia seorang yang berhikmat. Tetapi hikmat Soleman kalah dengan hikmat kita. Hikmat kita adalah hikmat yang daripada Allah dan Allah sendiri. Nanti kita tahu bagaimana kalau kita punya hikmat yang kita punya sekarang ini. Luar biasa. Maka ibu-ibu, jangan tinggalkan anak-anakmu untuk mendapat hikmat. Amsal Fatsal 8. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelit-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi orang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Hikmat ini bersama-sama dengan kecerdasan dan kebijaksanaan dan pengetahuan, saudara. Sebab kalau kita itu mempunyai hikmat, kita bisa mengerti orang lain. Hikmat itu memberikan pengertian kepada kita perkara-perkara yang akan datang. Kalau marifat itu memberikan pengertian kepada kita perkara-perkara yang kita hadapi sekarang ini. Itu bedanya. Maka dari itu saudara, untuk menjadi anak Tuhan yang bijaksana, yang berbuah, harus punya hikmat. Sebab hikmat itu siapa? Hikmat itu ternyata nanti di dalam Amsal Soleman 8 ini, Soleman sudah mengenal siapa hikmat Allah itu. Ternyata itu Tuhan Yesus Kristus pribadi. Hal itu dikuatkan di dalam 1 Korintus 1 Korintus Fatsal yang pertama. Dalam 1 Korintus Fatsal yang pertama ayat 24. Akhir 24 akhir. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, Soleman ini dia belum kenal Yesus. Tetapi ternyata di dalam roh
Dia sudah kenal Yesus. Nanti kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ini. Dia wejangan hikmat ini adalah wejangan Tuhan Yesus Kristus pribadi. Nanti jelas sekali di situ. Kalau saudara punya Yesus, saudara punya segala-galanya. Makanya kita bisa nyanyi. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Semua itu karena hikmat Allah adalah Yesus Kristus pribadi. Kita mempunyai kecerdasan, kita mempunyai pengetahuan, kita mempunyai segala-galanya kalau kita mempunyai hikmat. Ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Kalau saudara punya Yesus di dalam hatimu, maka engkau tidak akan menjadi sombong lagi. Karena apa? Karena Tuhan mengajar kita itu rendah hati. Kalau Tuhan Yesus tidak rendah hati, saudara tidak akan dapat selamat. Percaya enggak? Sebab tidak ada orang yang baik dalam dunia. Tidak ada orang yang benar dalam dunia. Semuanya berbuat dosa. Hanya yang satu dosanya kelihatan, yang lain dosanya tidak kelihatan. Tetapi ingat, satu kesombongan itu adalah satu perkara yang Tuhan tidak suka. Hal ini kita semua dilahirkan di dalam sifat perangai yang lemah. Tidak ada manusia di sini yang tidak sombong. Tidak ada. Saya lebih-lebih saya dulu. Karena saya hidup dari kecil sudah tertekan, hidup dihina, saya luar biasa sombongnya. Masa bodoh sama orang, saya tidak pusing. Saya dulu paling benci orang kaya. Sebabnya apa? Sebab pada waktu saya kecil, saya dihina orang kaya. Jadi saya benci orang kaya. Tetapi setelah Allah itu mengajar kepada kita, saya bilang gini, loh Tuhan, kalau gitu saya rugi ya Tuhan. Karena saya benci orang kaya, sehingga saya nanti tidak bisa jadi kaya. Barang yang saya benci, pasti saya tidak bakal diberi. Iya. Lalu Tuhan mengatakan, belajar, engkau harus mempunyai hikmat. Kalau engkau punya hikmat, engkau punya segala-galanya. Dan kekayaan pun mengikuti engkau. Sebab firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman 8 ini jelas sekali. Tetapi satu dia mengatakan, bersihkan dirimu, lepaskan daripada ikatan-ikatan ini. Maka saudara-saudara zaman sekarang ini, artinya akhir-akhir ini, kelepasan itu diperlukan. Banyak orang harus melepaskan apa? Melepaskan roh-roh yang dari dagingnya ini loh. Rohnya itu tidak di dalam sini. Nempel di kulit-kulit ini, di pikiran-pikiran gini nih loh, di daging, di jiwa, tapi tidak di roh yang dalam. Jadi saudara-saudara itu jadi orang Kristen, sudah kepenuhan roh, Al Kudus, tapi kok ya masih punya roh-roh yang lain. Rohnya itu tidak di dalam, tetapi di daging, di luar-luar, di rumah, tapi tidak di pusatnya, tetapi di samping-samping. Jadi di rumahnya, di rumah, di tubuh ini loh. Tetapi tidak di dalam rohmu. Rohmu sudah dengan Roh Al Kudus, tetapi dagingmu masih ada ketempelan roh-roh yang dari turunan nenek moyangmu, dari sifat-sifatmu. Coba, kalau dulu nenek moyangnya hatinya keras, anaknya jadi keras enggak? Kalau ibunya tukang marah, anaknya marah-marah enggak? Loh, anaknya itu turunannya siapa? Hah? Turunannya bapaknya apa ibunya? Hah? Dua-dua. Jadi kalau salah satu pemarah anaknya ya. Nah, sekarang gini contohnya aja. Ibunya ini bawel ambek pembantu. Anaknya cilik itu niru-niru enggak? Kan ada peribahasa, kalau guru itu kencing berdiri, muridnya kencingnya lari-lari. Jadi kalau ibu-ibu marah-marah 10 kali, anakmu berapa kali? 100 kali. Jadi bagaimana mengubah anakmu kalau engkau tidak berubah? Wong
cakal bakale Anda. Ini loh. Yang menyebabkan itu Anda, yang nurunkan Anda. Jadi kalau mau sembuh harus dipotong akarnya dulu. Coba tanya dokter Budiono itu. Kanker itu bisa dihilangi enggak? Kalau akarnya masih itu bisa enggak tumbuh lagi? Maka dari itu saudara, kesombongan harus dibuang dulu. Allah tidak suka orang sombong. Ini harus dilepaskan. Dan kalau engkau melepaskan, engkau mendapatkan sejahtera. Itu jaminan Tuhan, ya. Kecongkaan, tingkah laku yang jahat, itu Tuhan tidak suka. Mulut penuh dengan tipu muslihat. Hari ini harus dilepaskan semuanya. Apa yang tertulis di sini, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu, kita harus rela lepaskan. Kalau engkau tidak mau, engkau tidak akan dapat selamat. Ini keras sekali firman Tuhan. Karena ini perkataan Tuhan. Di dalam surga Tuhan tidak mau orang sombong, orang congkak. Biarpun engkau seorang penginjil, biarpun engkau seorang membuat mujizat, biarpun engkau punya segala-galanya, engkau korbankan harta bendamu, kalau engkau tidak menghilangkan kesombongan, tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Mengapa? Sebab Tuhan tidak mau begini. Kamu sudah masuk, akhirnya nanti tidak nurut perintah Tuhan karena biasa memerintah. Orang sombong itu biasa memerintah atau diperintah? Hah? Biasa merintah. Nanti di surga ya mau merintah-merintah Tuhan. Lalu kalau Tuhan perintah, kamu tidak nurut. Karena apa? Biasa merintah. Saudara perhatikan, sifatmu ini di dalam dunia ini nanti kamu bawa ke surga. Itu saudara bawa loh, hati-hati. Makanya di dalam dunia ini merupakan tempat untuk sekolah. Untuk mengikis, untuk mengambil, menghilangkan. Sebab saya dulu gini, Tuhan, nanti kalau di surga kan, sempurna saya bilang. Di dunia saya jeleknya kayak apa, enggak apa-apa toh. Pokoknya nanti surga sempurna. Tuhan mengatakan, tidak bisa. Apa yang kamu ikat di dalam dunia, terikat di surga. Itu firman Tuhan. Yang kamu orakan di dalam dunia, yang kamu lepaskan di dunia, terlepas di surga. Lah kalau kamu masih terikat kesombongan di dalam dunia, nanti di sana terikat enggak? Terikat, saudara tahu. Lah kalau terikat tempatmu di mana? Neraka. Hati-hati. Tetapi saudara mungkin mengatakan, aku mau melepaskan, tapi tidak bisa. Sebabnya apa? Sudah loncer. Itu loh, engsel itu sudah lecek. Jadi kalau dilepas, buka dewek gitu. Ada toh pintu? Pintu itu kalau sudah lecek ya, dibuka sedikit kuncinya aja, klek, kriyet, buka dewek. Itu persis sama orang yang tukang marah. Saya berani bilang gitu karena apa? Saya 2 kali hampir bunuh diri karena ibu saya tukang marah. Ibu saya tuh pemarah luar biasa. Bener, luar biasa pemarahnya. Sedikit marah saya bilang, "Mah, kok itu kok marah-marah terus itu ndak bludrek, Mah," saya bilang. "Ndak, malah tidak marah itu loh, disimpan dok sini nanti sakit jantung." Wah, tapi memang ibu saya ndak punya sakit jantung. Bapak saya punya sakit jantung, ibu saya ndak. Karena apa? Memang kalau orang marah itu ndak bisa punya sakit jantung. Sebabnya apa? Sebabnya sedikit sudah dibrol, ditok-tokke terus. Lah tapi yang denger itu loh yang sakit jantung. Ini saudara, sebab apa? Disimpan terus, lama-lama jadi sakit jantung. Ini loh, kita harus hati-hati. Tuhan tidak suka engkau menjadi batu sandungan. Tuhan tidak suka engkau menyimpan penyakit. Loh, tidak suka Tuhan. Sebab hikmat berkata kepada kita hari ini, engkau bebas. Kalau engkau punya hikmat, kamu punya segala-galanya. Itu hak kita. Padaku ada nasihat dan pertimbangan.
Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Loh, kalau orang mempunyai hikmat, dia punya pengertian, dia punya kekuatan, nggak loyo. Saudara, kalau anak muda umur 20 sudah mulai loyo-loyo, itu orang jelas tidak punya hikmat di dalam dia. Tidak ada kekuatan. Selalu katanya apa? Aku tidak bisa, aku lemah, aku gini, aku begini, tidak bisa, tidak punya iman. Loh, itu kata-katanya orang yang tidak punya hikmat. Tapi kalau kamu punya hikmat, engkau punya pengertian, punya kekuatan. Baik pengertian terhadap orang lain, baik pengertian terhadap Allahmu yang ajaib. Jadi kalau ada orang berbuat begini, engkau bisa mengerti. Oh, mengapa hal itu dilakukan begitu? Oh, karena dia lemah. Kita biasanya kalau punya pembantu, kalau mengerjakan segala sesuatu kurang cepat, bagaimana? Marah enggak? Hah? Bisa ngerti gini? Oh ya, enggak apa-apa, alon-alon bae angsal kelakon. Atau kita bilang, cepat, kerja kok lambat-lambat. Padahal kita ini kalau sudah punya umur, sudah mulai 50 ke atas, coba cepet-cepet toh, nanti kan malah sakit semua tulang-tulang kita. Sudah tidak bisa cepat, daya pikir pun mulai turun. Tetapi jikalau engkau di dalam Tuhan, tidak akan turun. Sebab hikmat yang mengatakan, engkau akan tetap kuat, mempunyai kekuatan, mempunyai pengertian. Pengertian terhadap segala perkara. Apa yang akan terjadi? Engkau bisa mengerti. Ini luar biasa hikmat ini. Luar biasa Allah kita, Allah yang ajaib sekali. Karena aku, kata hikmat, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, kata hikmat, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Loh, kalau saudara mau mencari hikmat, saudara harus bertekun. Tekun baca Alkitab, tekun berdoa, maka engkau pasti ketemu hikmat. Dan kalau hikmat sudah masuk, engkau mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Loh, jadi kalau saudara mempunyai hikmat, saudara akan dibimbing terus untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Saudara akan dikasih kehormatan. Saudara akan diberikan kekayaan. Juga harta yang tetap dan keadilan. Saudara diberikan harta yang tetap. Artinya hartamu tidak akan gampang hilang, gampang musnah. Tapi kalau harta yang kamu cari dengan cara dunia, itu cepat hilang, cepat musnah. Maka perhatikan, kalau saudara-saudara terikat dengan harta, hati-hati. Ingat, engkau mengumpulkan harta bendamu itu dari mana? Dengan hikmat Allah atau dengan cara dunia? Kamu dulu belum kenal Yesus. Kamu dulu belum kenal hikmat yang dinamakan hikmat itu dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kamu mengumpulkan dengan cara dunia. Sikut sana, sikut sini. Ya toh? Tapi kalau sekarang hartamu diambil orang, lumrah enggak? Hah? Itu sudah seharusnya. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mencari harta dengan hikmat dari Allah, hartamu akan kekal. Jangan terikat dengan hartamu kembali. Karena hartamu yang dulu itu sudah diambil dari cara-cara dunia. Pantas kalau itu dinikmati oleh orang lain dan hilang.
Tetapi kalau kamu cari hartamu dengan cara hikmat Allah, akan kekal. Ini janji firman Tuhan. Orang tidak akan dapat mengambil sembarangan. Sungguh, barang-barang saya tidak ada orang ngambil kalau Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau saya menyakitkan hati Tuhan, langsung barangku diambil orang. Anak-anak saya sudah biasa. Dia kalau naik mobil, kalau naik motor, dia cuma hanya apa? Dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus, malaikat turun, jagain mobilku. Orang lain dengar gini, anakmu itu kok kurang ajar toh? Malaikat kok dikongkon jaga mobil? Loh, Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat itu melayani anak-anak Allah. Jadi mereka itu tidak pernah khawatir. Tapi satu kali saya salah, waduh, dihukumnya tidak tanggung-tanggung, saudara. Saya cuma beli tang, pikir saya beli tang buat mobil saya itu, wong tang di luar harganya 3.000, saya beli, oh di pinggir jalan itu kok podo baru nih, pikir saya. Di depan toko itu jual cuma 1.000. Lah saya pikir ini cuma 1.000 itu 3.000, podo anyare. Ya aku tuku sing ndok nih pinggir jalan, ndak arti barang colongan. Loh aku beli, tak bawa pulang, langsung Tuhan bilang apa? Jangan main-main dengan dosa. Loh, aku dosa apa Tuhan? Kowe beli apa tadi? Tang. Itu barang colongan. Loh lah aku kan gak ngerti sih Tuhan. Nah, coba toko Bance itu ngerti semua ndak? Kalau yang di depan itu barang colongan. Ya mestinya jualnya murah kok ya Tuhan. Kowe hati-hati. Setan langsung nuntut. Waduh, saya sudah deg-degan ini. Ampuninya Tuhan, kamu harus bayar supaya ndak lupa. Saudara tahu? Malamnya tip mobil saya digotong semua 175.000. Saya bilang, Tuhan, wong sewu rugi 2.000 kok 175.000 sih Tuhan. Saya bilang, sebab engkau dipercayakan banyak, harus dituntut banyak. Saudara. Ini loh saudara, jangan main-main. Saya beli ban saya itu bocor, lalu tukang bannya bilang, Pak, ban dalamnya ini sudah tidak bisa Pak, bolongnya sudah 4 toh, kena pakunya itu sampai 4 lubang. Beli baru aja ya Pak. Loh, ya nanti dibeli di toko. Saya bilang ini ganti buat tempel saja. Oh saya punya Pak. Lah saya pikir dia punya, ya sudah pasang loh. Berapa? Separuh harga dari toko. Oh yang murah pikirku, ya pasang. Habis dipasang Tuhan bilang apa? Yusa, main-main lagi. Lu main-main apa lagi? Aku bilang, ban itu kan ban punya sopir-sopir itu ditukarke oleh tukang ban. Terus dia nipu majikannya bilang bannya kempos, minta baru. Aduh lo ya piye toh ya Tuhan, saya bilang. Lah kan aku ya tidak ngerti, tapi kamu harus tanggung. Ban baru angsal tak pakai kempos, sebulan kempos terus tak pikir buah, kesel aku sampean. Jadi rugi terus, tenaga ngabisi tenaga, saudara tahu. Ini loh. Dan kalau Tuhan nanti sudah didik saudara dan saya lebih ketat, ucapkan syukur, itu lebih senang hidup dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau Dia menuntut banyak, Dia mau ngasih kamu banyak. Mau enggak? Yang mau kok cuma sedikit. Yang lain takut dituntut oleh Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan tidak mau utang. TDN nuntut 10 dikasih 100. Itu janji loh. Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa orang meninggalkan rumahnya, ayah ibunya, saudara-saudaranya, dia akan mendapatkan sekarang ini dan yang akan datang 100 kali ganda. Jadi kalau dituntut Tuhan, jangan khawatir, angsal jangan gerutu, pasti luar biasa. Ayat yang selanjutnya, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku dan ku isi penuh
perbendaharaan mereka. Loh, janji Tuhan kaya raya, dipenuhkan perbendaharaan kita. Tuhan telah menciptakan aku. Perhatikan, ini mulai berbicara tentang hal Tuhan Yesus. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan mengalir melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Ya, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Saudara dan saya calon-calon pengantin perempuan Yesus. Engkau menjadi anak kesenangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah ada dari permulaan, di mana dikuatkan lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, di mana di situ jelas terpancang kata-kata mengenai Tuhan Yesus. Siapa dia sebetulnya? Ayat 17, pasal pertama. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak yang selalu anak kesayangannya, yang selalu bermain-main di hadapannya, di pangkuannya, dan anak manusia menjadi kesayangannya. Saudara, kita mempunyai hikmat Allah sekarang, lain daripada yang dipunyai oleh Soleman. Soleman mempunyai hikmat yang dari Allah. Lain. Soleman mempunyai hikmat yang dari Allah. Itu hikmat manusia. Tetapi kita sekarang mempunyai hikmat Allah. Allah sendiri yang menjadi bagian kita. Kenapa Soleman masih bisa jatuh di dalam perjinaan, istrinya sampai 1000? Karena Soleman mempunyai hikmat manusia, tidak mempunyai hikmat Allah. Hikmat manusia kerap kali apa? Kompromi. Mengapa Soleman jatuh? Karena dia punya istri muda, masih gadis-gadis, lalu mulai menyembah berhala. Soleman sudah tua, mulai kelihatannya bijaksana. Dia akan menyembah berhalanya sendiri. Ya biar toh, kan jangan melanggar haknya orang lain. Itu hikmat manusia. Sehingga Soleman membiarkan istri-istrinya, gundik-gundiknya itu menyembah berhala. Akhirnya gundiknya itu bilang apa? Temani saya. Karena dia ini orang tua yang sudah bijaksana, tidak mau menyinggung perasaan orang lain, ikut saja. Akhirnya turut menyembah, dan Allah marah. Soleman dipotong, kerajaannya dipotong, harta bendanya dipotong. Akhirnya habis ludes semuanya. Saudara tahu. Ini saudara. Tetapi sekarang kita ini tidak mempunyai hikmat dari Allah, tetapi mempunyai hikmat Allah. Allah sendiri yang tinggal di dalam kita.
bukan hikmat manusia, bukan hikmatnya Soleman, tetapi hikmat Allah, Allah sendiri. Hal ini saya alami pada waktu di dalam pengasingan. Pada waktu selesai, lalu setan berbicara kepada saya jam 5 pagi. Setan bilang gini, Yusak, saya dulunya enggak tahu kalau setan. Saya sembahyang gitu, terus di sini ada orang yang seperti Tuhan Yesus. Dia bilang, Yusak, kamu sudah dididik Tuhanmu. Kamu sudah dididik dan dibentuk oleh Tuhanmu. Saya bilang, ya. Sekarang tugasmu sudah selesai. Harus menggenapkan, melakukan firman Tuhan dengan tidak boleh salah. Bayangin. Hati saya pikirnya gini, ya logis toh. Aku udah lulus dokter, ya dilantik suruh mengerjakan kedokteran. Sekarang saya sudah dilulus jadi hamba Tuhan, ya saya dididik Tuhan, ya saya harus berani menggenapkan firman Tuhan. Tapi Roh Allah Kudus di dalam hati berbicara. Jangan cepat-cepat jawab. Kaget saya. Oh, saya terus dialog. Tuhan, kenapa kok tak boleh cepat-cepat dijawab? Roh Allah Kudus itu loh, rendah hati. Belajar kayak Tuhan Yesus. Itu Allah yang kuasa, tetapi dia itu rendah hati. Dia mengatakan apa? Siapa yang mendidik engkau? Tuhan Yesus. Siapa yang membuat engkau kuat menderita? Tuhan Yesus. Siapa yang memanggil engkau? Tuhan Yesus. Sekarang apa yang harus kamu jawab? Saya mulai mikir. Apa ya Tuhan? Oh ya, ngerti. Saya bilang, karena aku ini debu, dibentuk, aku ini penjunan, dibentuk oleh penjunanku yang membentuk. Harus garansi. Yang bikin itu harus garansi bahwa penjunan ini sanggup melakukan firman Tuhan dengan baik. Roh Allah Kudus berkata apa? Itu yang harus kamu jawab. Saya jawab. Saya tidak tahu dulunya kalau itu setan. Ya saya panggil Tuhan. Kurang ajar itu. Setan kurang ajar Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang membentuk aku. Engkau yang menjadikan aku. Engkau yang memanggil aku. Engkau yang membuat aku mampu menderita ini. Engkau harus garansi aku untuk sanggup melakukan firman-Mu. Langsung di sebelah itu Tuhan Yesus berkata, setan, iblis, dengar jawaban hambaku. Pada waktu itu barusan saya sadar, kurang ajar kowe setan, saya bilang. Mau mancing-mancing saya. Terus Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau, sabaslah engkau hambaku. Karena engkau minta garansi sama aku garansi engkau. Saudara tahu. Lalu dia berkata apa? Yusak, engkau tahu, Soleman sudah diberi kuasa, hikmat, kekayaan yang demikian bijaksananya. Tidak ada satu orang yang lebih bijaksana daripada dia. Tetapi Soleman tidak sanggup menggenapkan firman Tuhan. Apalagi Yusak, kamu. Tetapi karena engkau menggantung kepadaku, maka engkau akan sanggup. Karena aku yang menyanggupkan melakukan segala perkara di dalam kamu. Hanya satu manusia yang dapat menggenapi Taurat. Hanya satu manusia yang dapat menggenapi tiap-tiap firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Manusia yang abadi, manusia yang sempurna. Dan kalau kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita akan tahan uji. Kita akan sanggup melakukan segala perkara. Hal ini saya tergerak menyaksikan seorang gadis yang pernah saya saksikan, mungkin ibu-ibu belum banyak yang mengerti. Ada seorang gadis anak Tuhan yang masih muda, 18 tahun. Dia pulang dari Malang ke Salatiga, kemudian ke Semarang karena ibunya di Semarang. Kemudian dari Semarang dia naik kol. Di dalam kol itu ada pemuda-pemuda Arab 2, sopir 1, dia orang perempuan dicepet di tengah. Dan di belakangnya juga orang, isinya semua satu kol itu 12 orang. Kemudian biasa toh kalau pemuda-pemuda lihat gadis itu kan jahil. Dan di kelihatannya pura-puranya gini tapi ting 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 gitu ya.
gratil itu. Jadi itu gadis dijailin. Tapi gadis itu mau marah, Tuhan berbicara. Jangan marah. Injili mereka. Tuhan, aku perempuan di sini ini orang anu kabeh kok diinjilin. Injilin mereka. Waktunya sudah singkat. Cepat injili, cepat injili. Akhirnya didorong, tidak kuat, dia nginjilin. Nginjilin dibantah sama orang Arab 2, sama sopir. Bantah terus. Tapi dia mengatakan, kalau kamu tidak cepat bertobat, kamu akan binasa. Keneknya di dalam dengerin terus. Malah keneknya bilang, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Tapi yang lain menentang. Pada waktu dia naik gombel, sopirnya bilang, remnya tidak begitu bagus. Dia takut, Tuhan aku tak turun. Jangan turun. Injilin terus, kesempatan bagi mereka. Mereka diinjili terus sampai di gombel. Terus turun dari gombel, jualannya keras. Terus sana ada bis nyelip, dibanting, nabrak pohon jeder persis di depan dia. Kol itu melesek-sek. Dadanya dia gepeng. Orang yang di sebelahnya lehernya putus. Tangannya putus. Semua mati. Kecuali 2 orang. Dia dan kenek yang hidup. Dan dia tidak bisa keluar. Karena apa? Karena dia kecepit sama body call. Kaca semua, sini semua, darah semuanya. Dan pada waktu diangkat tidak bisa. Polisi ngambil tidak bisa. Harus didatangkan apa? Gergaji besi. Callnya digerajeni semua supaya dia diangkat. Sebab dia yang masih hidup sama kena ini. Terus kemudian dilarikan ke Salatiga. Di sana dia masuk rumah sakit, kepalanya mau digunduli karena darah semua. Tapi suster bilang, dimandiin dulu supaya darahnya hilang. Pada waktu darahnya dihilangin semua, luka 1 aja tidak ada. Mukanya bersih, kaca 1 baret tidak ada. Darah yang di tempat dia itu adalah darah orang yang di sebelahnya. Karena lehernya putus, nyumprat semua. Tangan putus, nyumprat semua. Yang di belakang putus semua, nyumprat semua. Dia dimandiin darah. Tapi tidak ada 1 luka. Lalu dia ditanya sama dokter sama perawat. Kenapa kamu bisa? Padahal kamu kejepit kol. Kamu keluar saja sampai kol itu digergaji. Kok kamu tidak luka? Dia bilang apa? Pada waktu kol ini mau nabrak, saya dikirimi bantal sama Tuhan. Bantal warnanya ungu, sinar dari langit datang. Saya suruh meluk, tak peluk. Ternyata yang tak peluk itu pohon gede. Pohon maoni. Persis dia itu masih gini. Dipeluk. Padahal ini nempel loh. Ini kulit maoni itu di sini. Nempel. Dipeluk. Sebab apa? Kaca pecah. Kolnya mepet sama perut dia. Jadi dia itu meluk apa? Pohon maoni. Tetapi dia dapat penglihatan. Itu bantal. Empuk. Luar biasa dia bilang. Sampai kulit mauninya nempel di sini. Tapi kulitnya tidak luka. Saudara tahu? Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Ucapkan syukur menurut dalam segala perkara. Lepaskan ikatan-ikatanmu. Kesombongan, kecongkaan, lidah yang bercabang, suka ngomongin orang, pemfitnah, lepaskan. Maka Yesus akan berkembang. Hikmat Allah di dalammu akan berkembang menguasai kamu. Engkau akan damai sejahtera di dunia sampai di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Kalau mereka mau menerima Engkau sebagai hikmat yang Allah berikan, Yesus Kristus, hikmat Allah yang akan dipunyain oleh mereka. Jikalau hikmat itu sampai sekarang belum berkembang, karena tubuh kita masih banyak ikatan-ikatan. Tuhan, kalau malam ini mereka berjanji mau melepaskannya, hamba-Mu mohon Engkau lepaskan dan Engkau bebaskan mereka.
supaya sungguh-sungguh hikmat Allah ini bisa berkembang. Mereka menikmati dan mereka dapat bebas menyembah Engkau dan menjadi saksimu.